Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Muhammad Rasul, mahasiswa kelas 3E, program studi budidaya tanaman hortikultura dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang manajemen agribisnis skala usaha mikro, kecil, dan menengah, atau sering kita kenal dengan sebutan UMKM. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, di dalam pembahasan manajemen agribisnis skala usaha mikro, kecil, dan menengah, ada 4 pokok bahasan. Di antaranya yang pertama, pengertian dan ciri-ciri UMKM. Yang kedua, pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Dan yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Nah, pertama-tama mengenal UMKM beserta ciri-cirinya. Nah, pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung, baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya ciri-ciri UMKM terdiri dari kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, selain itu, usaha mikro juga memiliki ciri antara lain, jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Selanjutnya, sumber daya manusia atau pengusaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Selanjutnya, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Nah, untuk kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, adapun kriteria lain dari usaha mikro ini, kecil ini, yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tapi tidak gampang berubah. Selanjutnya, tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Nah, harus sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Nah, selanjutnya kriteria usaha menengah. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, adapun ciri-ciri lain dari usaha menengah ini, yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi berperan telah adanya jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus terus ditingkatkan atau di-upgrade dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UMKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan UMKM, peran dari sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor, baik itu dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Nah, selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Di antaranya yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang kedua bantuan pemodalan, yang ketiga perlindungan usaha, yang keempat pengembangan kemitraan, yang kelima pelatihan, dan yang keenam membentuk lembaga khusus. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Di antaranya ada 5. Yang pertama, mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Yang ketiga, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Dan yang terakhir, membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia terdiri dari 2 faktor. Pertama, faktor internal, di mana kurangnya pemodalan dan terbatas akses pembiayaan. Yang kedua, permasalahan bahan baku. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UKM, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar dan informasi, serta kurangnya transparansi. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha, masih terjadi banyak pungutan liar, implikasi otonomi daerah, dan perdagangan bebas. Nah, demikianlah video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Petani.